Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Iswidayanti dari Program Studi Hubungan Masyarakat Politeknik LV3I Bandung. Jadi, hari ini aku mau ngebahas tentang 12 prinsip dasar komunikasi beserta contohnya. 1. Komunikasi merupakan suatu proses simbolik. Jadi, berkomunikasi, manusia menggunakan lambang atau simbol sebagai penyampaian pesan. Contohnya, lampu lalu lintas. Apabila lampunya berwarna merah, maka kita tahu sendiri kita harus berhenti. Tapi jika lampunya warna hijau, maka kendaraan boleh berjalan kembali secara normal. 2. Setiap perilaku berpotensi komunikasi, tetapi tidak semua perilaku manusia merupakan bentuk komunikasi. Ferguson. Sesuatu dapat dikatakan komunikasi apabila individu memberikan makna pada perilaku atau perilaku orang lain. Perilaku manusia ditampilkan mempunyai potensi untuk diartikan sebagai komunikasi. Contohnya, ketika seorang yang biasanya berbicara periang, tiba-tiba diam, pasti kita mikirnya dia tuh lagi sakit. Atau enggak, dia tuh mungkin lagi putus cinta. Atau mungkin lagi lapar, nggak punya duit. Oke, yang ketiga. Komunikasi berdimensi isi dan hubungan. Pesan dapat diartikan secara berbeda apabila penyampaian pesan juga berbeda tergantung cara penyampaiannya. Contohnya, ketika teman yang mau ngutang, biasanya mereka tuh basa-basi dulu sebelum minjem uang buat liburan. Tapi caranya beda-beda, ada yang kasih, ada yang enggak. Yang pertama, guys, aku mau pinjem uang ya buat pergi ke Jogja nengok nenek. Kasihan nenek aku hidup sendiri di Jogja. Aku ya yang sebagai orang yang mau ngutangin juga muncullah rasa simpati, rasa kasihan terhadap teman aku. Beda lagi kalau minjemnya kayak gini. Mau cuti nih 3 hari buat ke Jogja, tapi gak punya duit. Mau minjemin gak buat liburan, nanti kalau gajian aku ganti. Kurang ajar tuh orang. 4. Komunikasi berlangsung dalam beragam tingkatan kesengajaan. Komunikasi tidak selalu disengaja, walaupun kita terkadang tidak bermaksud penyampaian pesan secara sengaja. Tetapi orang lain, sikap perilaku kita bisa berpotensi untuk diartikan orang lain sebagai bentuk komunikasi. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain untuk menginterpretasikan atau tidak sikap perilaku kita. Contohnya, kita memberikan senyuman saat berpapasan di jalan dengan orang yang kita kenal. 5. Contoh komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Penafsiran pesan dapat berubah sesuai dengan konteks ruang atau fisik waktu, sosial, dan psikologi. Contohnya mengenai topik berbau komedi atau tertawa terbahak-bahak adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan ketika kita berada dalam pemakaman, apalagi pemakaman mantan teman-teman. Betul tidak? 5. Komunikasi meliputi prediksi para peserta komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terikat oleh aturan. Manusia memperkirakan atau memprediksikan efek mereka terhadap orang lain. Manusia memilih
tertentu agar pesan diterima oleh orang lain, merespon pesan yang disampaikan. Contohnya lagi, yang mau ngutang tadi tuh harus mikir-mikir gimana agar saya dapat meminjamkan uangnya. Seperti itu, pikir dulu. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Komunikasi ini bersifat otomatis, contohnya. Lagi puasa guys, tiba-tiba lihat kecoa lewat, kayak kurma itu. Tapi beda lagi kalau kita lagi nggak lapar, ya udah itu kecoa biasa lewat. Nomor 8. Semakin besar kesamaan latar belakang sosial budaya komunikasi, semakin efektif juga cara berkomunikasi. Contohnya, saya orang Sumedang nih, lagi merantau ke Bandung, ketemu lagi sama orang Sumedang. Komunikasinya lancar, itu karena kesamaan latar belakang budaya dan juga kita sama-sama hidup ngekos. Yang ke-9, komunikasi bersifat non-konsekuensial. Komunikasi dapat bersifat satu atau dua arah pada, misalkan, contohnya guru saat menerangkan mata pelajaran ya. Jadi kalau siswanya atau mahasiswanya tuh ngerti apa enggak juga, ini dari mimik mukanya tuh kelihatan, pemirsa kelihatan. Jadi itu kalau gurunya lihat muka siswanya yang gak ngerti, sadar dia itu gak ngerti kayak gini. Itu namanya komunikasi dua arah. Jadi apabila siswanya gurunya menangkap mimik muka tersebut, itu namanya komunikasi dua arah. Yang 10, komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transaksional. Komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transaksional dimaknai bahwa orang-orang berkomunikasi mengalami perubahan secara fisik maupun mental. Oke. Contohnya, aku yang suka ngegosip, aku cerita ke si Pebi, terus Pebi cerita lagi ke si Yustika, terus Yustika cerita lagi ke Meli, terus Meli cerita lagi ke Teh Dara, dan seterusnya. Atau enggak, aku lupa lagi. 11, komunikasi bersifat irreversibel. Saat penyampaian pesan kepada orang lain, maka kita tidak dapat mengontrol penyebaran informasi dan efek tersebut. Betul tidak? Kepada para khalayak atau merupakan yang dimaksud komunikasi bersifat irreversibel. Contohnya saat penyiar berita menyampaikan berita yang salah dampak dan pencemaran nama baik salah satu pihak, maka bukan hal yang mudah untuk memulihkan nama baik pihak tersebut. 12. Komunikasi hanya salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Contohnya ketika seorang dokter memeriksa pasien yang gatal-gatal dan dokter mengatakan bahwa dia alergi nasi, maka masalah di kemudian hari tidak dapat terjadi lagi karena dia menghindari sumber alergi tersebut. Lagi ngaca ini tersebut. Maaf ya, konsepnya kayak yang lagi Sebelumnya mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, karena ini konsepnya seperti curhat teman-teman, agar kalian sekalian terhibur dan mengetahui apa saja 12 konsep prinsip 12 prinsip dasar komunikasi. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa tonton aku terus.